Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, akhwat, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur yang tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang hingga pada pagi hari ini masih tidak putus-putusnya mencurahkan rahmat serta nikmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-7 ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah penuh semangat untuk menggapai seluruh fadilah bulan Ramadan ini sampai hari terakhir insya Allah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita. Insya Allah masih dalam surat Al-Baqarah ayat, insya Allah hari ini kita akan membahas ayat 30 ya. Ayat 30 sampai ayat 33 insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudara sekalian, peserta tadabbur Al-Quran, mari kita lanjutkan untuk mentadaburi surah Al-Baqarah yang hari ini telah memasuki ayat yang ke-30 ya. Kemarin kita sudah tuntaskan membahas tentang sifat-sifat orang munafik ya, yang telah berhenti di sampai ayat 29. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang baru, tema yang mungkin secara zahirnya tidak terlihat ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ini seakan-akan melompat begitu ya. Padahal seperti yang pernah kita sampaikan, Al-Quran itu harus kita bayangkan, harus kita pahami bahwasanya dia turun dalam fase yang berangsur-angsur. Diturunkan menurut kebutuhannya, diturunkan menurut kejadian-kejadian yang memang saat itu membutuhkan wahyu Allah untuk diturunkan. Dan kemudian peletakkan daripada ayat-ayat tersebut merupakan tauqifi, yang merupakan petunjuk langsung dari Allah. Misalkan ayat 30 yang bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, diletakkan setelah ayat yang sebelumnya, yaitu huwallazi khalaqalakum, dan begitu seterusnya. Ya, sehingga kita harus memahami dengan demikian. Nah, mungkin secara kasat matanya, zahirnya terlihat tidak ada kesinambungan, tapi bagi orang yang mau mentadaburi Al-Quran, mentadaburinya dengan ilmunya, dengan merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah, pendapat para sahabat yang merupakan orang yang paling paham dengan Al-Quran karena mereka membersamai Rasulullah, membersamai Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah, maka di situ kita akan bisa mendapatkan pemahamannya. Nah, ketika kita membaca surat yang ayat yang ke-30, di sini kita akan melihat nanti Allah bercerita kepada kita tentang penciptaan Allah, perkataan Allah, obrolan Allah dengan malaikat, bahwasanya Allah akan jadikan di atas bumi ini seorang khalifah atau khalifah, makhluk yang tugasnya sebagai khalifah. Nah, tentunya ada hubungan sebetulnya dengan ayat sebelumnya. Karena di ayat sebelumnya, kalau kita kembali sebentar, sebelumnya Allah di surah Al-Baqarah ini di ayat yang 28 Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Allah telah mengajak kita ya, telah mengajak kita, baik kita yang mukminin, muttaqin, begitu juga orang-orang yang munafikin tadi, yang kafirin tadi, untuk memikirkan bagaimana mungkin manusia itu ingkar kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan mereka dari tidak ada, dari kematian menjadi hidup, kemudian dimatikan lagi, kemudian hidup lagi. Artinya mengajak kita untuk memperhatikan diri kita sendiri, tentang kita ini, manusia ini gitu. Nah, makanya ketika di ayat 30 Allah singgunglah cerita tentang bagaimana dulu asal muasal manusia pertama diciptakan oleh Allah, yaitu bapak moyang kita Nabi Adam alaihi salam.
Mari kita lihat terjemahan kata perkataannya Bapak dan Ibu. Wa idh qala, dan idh ya, idh itu berarti ketika, dan ketika qala rabbuka, berkata Tuhanmu. Nah, di sini kita menerjemahkannya wa idh qala rabbuka, dan ketika berkata Tuhanmu. Kalau menerjemahkannya begitu saja mungkin agak rancu bunyinya ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ada kata-kata yang tersembunyi dan ingatlah. Jadi ada kata-kata ingatlah sebelumnya, antara wa dengan id itu ada kata, selalu ulama tafsir menerjemahkannya dengan uzkur. Ingatlah oleh kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang baca Al-Qur'an setelah Nabi Muhammad, yaitu kita. Wa id, dan ingatlah ketika berkata Tuhanmu, ambillah ibrah ya, renungkanlah, lihatlah ketika Tuhanmu berkata kepada siapa? Lil malaikati, berkata kepada para malaikat. Ya, al malaikah di sini disebutkan dengan kalimat malaikah yang merupakan kumpulan-kumpulan malaikat-malaikat. Karena kalau satu malaikat malakun atau malakun ya. Tapi kalau malaikah itu berarti kumpulan-kumpulan malaikat, para malaikat. Apa kata Allah? Inni, sesungguhnya aku ja'ilun, aku menjadikan ya. Kemarin kita sudah jelaskan perbedaan antara ja'ilun dengan khaliqun. Perbedaan antara menciptakan dan menjadikan. Ya, kalau di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum. Dia yang menjadikan bagi kamu apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kata khalaqa, dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Akan tetapi kalau ja'ilun, dia sudah ada, kemudian dikembangkan ciptaannya itu, dilengkapi dengan segala macam, maka itu proses bernama ja'ilun, menjadikan. Karena dia sudah ada pada dasarnya ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan atau akan mengadakan di atas bumi ini, bumi yang tempat kita tinggali ini, apa yang akan dijadikan oleh Allah, yaitu khalifah. Khalifah di sini diartikan langsung dengan khalifah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, sedikit kita tadabburi apa itu pengertian khalifah. Selama ini kita mungkin sering mendengarnya kata-katanya pemimpin ya. Saya akan menjadikan di bumi itu sebagai pemimpin. Nah, kita perlu memahami dari akar katanya. Khalifah ini di dalam akar katanya dia berasal daripada huruf kha, lam dan fa ya. Yang berarti khalfun, yang berasal daripada kata khalfun yang berarti di belakang. Jadi fil khalf, di belakang ya. Itu artinya kata-kata khalifah. Akar katanya dari kata khalfun yang berarti di belakang. Kalau dia maksudnya di belakang, berarti ada yang di depan. Orang yang di belakang adalah orang yang mengikuti yang di depan, karena tidak mungkin dia dikatakan di belakang kalau tidak ada yang di depannya, begitu. Nah, pengertian khalifah di sini adalah isim fa'il, yaitu orang yang datang belakangan. Di sini Allah seakan-akan ingin mengatakan, aku menjadikan di atas bumi ini sesosok makhluk ya, khalifah, yang dia menjadi orang yang datang setelah orang yang ada sebelumnya. Nah, dari sini para ulama tafsir sebagian menjelaskan bahwasanya Adam alaihissalam bukanlah makhluk pertama yang ada di bumi, ya, bukanlah makhluk pertama yang ada di bumi. Karena kata-kata khalifah itu berarti seseorang yang mengikuti orang yang telah ada sebelumnya, ya. Jadi di situ bisa difahami. Nanti kita akan bisa memahami ini ketika terjadi dialog antara malaikat dengan Allah, ya, yang terkesan memprotes Allah kenapa menciptakan khalifah atau manusia ini yang pekerjaannya merusak di muka bumi. Seakan-akan ini malaikat sudah tahu ini. Tahu dari mana ini malaikat kalau khalifah ini pekerjaannya merusak dan menumpahkan darah begitu. Tapi yang jelas kalau kita mengambil kata-kata khalifah berasal daripada kata-kata khalfun, ya, di belakang seseorang yang telah mendahulunya. Atau dia bisa juga diartikan pengganti. Karena ketika orang yang pertama sudah pergi, datang penggantinya, maka dia menggantikan orang yang pertama tadi. Makanya sahabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, dinamakan dengan Khalifatul Rasulillah. Artinya apa? Artinya pengganti atau penerus, ya, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau penerus risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ulama tafsir yang menjelaskan khalifah di sini artinya adalah pengganti Allah.
mengganti peran atau peranan atau posisinya Allah di atas bumi ini. Yang tadinya Allah yang langsung mengatur segala sesuatu yang ada di atas bumi ini, kemudian Allah tunjuk seorang duta, seorang pengganti beliau, seorang perwakilan beliau gitu ya. Bukan karena Allah tidak sanggup, bukan karena Allah tidak mampu, tapi itulah kehendak Allah. Allah Maha berkehendak sesuai dengan hikmahnya. Allah tunjuk seorang makhluk yang dia akan ditugaskan sebagai pengganti Allah, sebagai perwakilan Allah untuk berada di atas bumi ini untuk menjalankan tujuan penciptaan diadakannya bumi ini. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan khalifah. Ya, jadi khalifah di sini ya pemimpin, karena dia yang ditugasi untuk menggantikan, ya otomatis dia menjadi pemimpin. Ya, dia menjadi pemimpin atas semua apa yang ditugaskan kepadanya, atas semua peranan apa yang diminta kepadanya untuk dilanjutkan. Ya, berarti khalifah itu juga seorang pemimpin. Ya. Nah, ini tugas yang Allah berikan kepada manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, khalifah di sini bisa diartikan dengan pemimpin, benar. Nah, sebagian para ahlul ilmu menjelaskan di sini di antara hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita menyadari bahwasanya kita ini manusia adalah makhluk yang terpilih, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang diistimewakan. Karena dari segala macam makhluk yang ada malaikat, ada jin, ya, yang dipilih untuk memakmurkan dunia ini, memakmurkan bumi ini, memegang tapuk kepemimpinan untuk menguasai, mengendalikan, memakmurkan, mengelola bumi ini, itu yang dipilih adalah manusia. Makanya para ahli ilmu mengatakan, tidaklah sepantasnya orang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin di suatu tempat, justru dia takut kepada orang-orang yang di bawahnya. Ya, kan begitu. Seharusnya seorang pemimpin dia tidak takut kepada siapapun. Ya, dia takut hanya kepada atasannya. Nah, sehingga ini memberikan hikmah kepada kita, karena kita ini manusia, maka seharusnya tidak ada sama sekali perasaan takut kepada syaitan, kepada jin, ya. Nah, ini kan banyak kita melihat orang-orang yang takut kepada hantu lah, kepada jin lah, kepada tuyul lah, kepada genderuwo lah. Padahal kita justrunya yang harus ditakuti. Manusia yang harusnya ditakuti oleh jin, syaitan, ya, tuyul, hantu dan segala macam itu. Sehingga kalau seorang manusia mengetahui dengan baik, menyadari dengan baik bahwasanya dirinya adalah khalifah di atas bumi ini, maka dia nggak ada pernah merasakan takut. Mau tinggal di rumah sendirian, mau pergi ke tempat yang gelap sendirian, yang sepi, mau di mana saja. Ya, kalau yang berhubungan dengan yang gaib-gaib, yang menakutkan itu, kita nggak ada urusan. Malah seharusnya seperti Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab? Ketika Umar bin Khattab lewat di sebuah jalan, yang terjadi apa? Iblis itu minggir. Minggir iblisnya karena takut sekali dengan Umar bin Khattab. Nah, kita bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu? Kalau kita yang lewat, kita yang berada di suatu ruangan, iblisnya lari atau malah mendekat. Malah bersorak-sorai menghampiri kita, begitu. Nah, ini kembali kepada sejauh apa kita memahami dan tentunya melaksanakan fungsi kekhalifahan ini. Semakin seseorang menyadari dan menunaikan fungsinya sebagai khalifah di atas bumi ini, maka dia akan naik kepada makam yang sangat mulia. Posisi yang sangat mulia, yaitu sebagai pemimpin di atas semua makhluk yang Allah adakan di atas bumi ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang berkahi Allah, setelah Allah selesai mengatakan, aku menjadikan di atas bumi ini khalifah, yaitu pengganti atau wakil atau pemimpin, qalu, mereka berkata, siapa mereka itu? Itu para malaikat tadi, karena tadi Allah berkata kepada malaikat. Apa kata malaikat? Ataj'alu. A itu kalimat tanya, ya. A dalam bahasa Arab apakah? Taj'alu, apakah engkau ya Allah? Engkau itu adalah Allah menjadikan. Tadi kan Allah mengatakan aku menjadikan, sekarang malaikat gantian bertanya. Apakah engkau mau menjadikan fiha, di bumi itu, di dalamnya bumi itu atau di atasnya bumi itu, man, orang, ya, yang yufsidu, afsada yufsidu, yang kelakuannya, perbuatannya, tindak tanduknya, pekerjaannya yaitu membuat kerusakan di dalamnya. Ya, nah, itu
Ya, kalau kita artikan protes, bisa berarti protes. Tapi di sini para ulama tafsir tidak serta-merta mengatakan itu adalah protes. Ya, karena yang namanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat taat dan patuh serta tunduk kepada Allah dan sangat memiliki sopan santun kepada Allah. Tidak mungkin malaikat yang begitu taat, yang begitu patuh dan tunduk pada Allah, kemudian protes seperti apa yang kita bayangkan begitu ya. Tapi kita akan memahami di sini adalah pertanyaan yang bertujuan untuk mencari tahu, ya. Sementara ini kita pahami begitu dulu. Meskipun nanti akan, kalau kita lanjutkan pertanyaan ini, kita akan dapati kesimpulan yang lain, ya. Apa kata malaikat? Apakah engkau akan menjadikan di atas bumi ini makhluk yang pekerjaannya pertama apa? Berbuat kerusakan di dalamnya. Kemudian yang kedua, dan yasfiku, menumpahkan apa? Ad-dima, menumpahkan darah. Ya, apakah engkau menciptakan makhluk yang katanya khalifah tadi itu pekerjaannya merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu. Wa yang berarti di sini bukan berarti ya. Padahal artinya di sini. Wa berarti padahal kami nahnu nusabbihu. Kami bertasbih dengan memujimu ya Allah. Pekerjaan kami sepanjang hari saban waktu tidak ada kecuali bertasbih memuji engkau ya Allah, wa nuqaddisulah, dan mensucikan engkau. Nah, di sini kita bisa memahami malaikat tadi protes atau mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang pekerjaannya merusak, yang pekerjaannya berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami ini, ya, kami yang ada, yang telah engkau ciptakan lebih dulu, sudah ada makhluk-makhluk yang engkau ciptakan yang lebih cocok untuk engkau jadikan khalifah di atas bumi. Nah, kira-kira begitulah. Kenapa? Karena kami ini adalah ciptaan-ciptaanmu yang sepanjang hari, sepanjang waktu, pekerjaan kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Nah, disinilah sebagian ulama tafsir ada yang mentakwilkan atau menjelaskan seakan-akan malaikat di sini itu cemburu, begitu ya. Seakan-akan malaikat di sini itu ya protes lah, kasarnya begitu. Kok dipilih makhluk yang katanya mau jadi khalifah itu orang-orang yang kerjaannya merusak? Kenapa? Karena malaikat sudah tahu. Baik tahunya itu melihat perangai makhluk-makhluk sebelum adanya Nabi Adam itu, ya, dan seperti kita ketahui dari ilmu pengetahuan yang pernah kita pelajari, bumi kita ini umurnya sudah ratusan atau ribuan miliar tahun. Sedangkan mungkin Nabi Adam itu kalau ditarik zaman sebelum Masehi atau sebelum Masehi, paling adanya baru puluhan ribu tahun sebelum kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, ya, tidak sampai mungkin 1 juta tahun. Sementara umurnya bumi ini setelah diteliti dengan ilmunya itu sudah beratus-ratus atau beribu-ribu miliar tahun. Sehingga wajar dulu pernah ada kelompok-kelompok makhluk selain manusia dalam bentuk wujud kita ini yang sudah ada di atas bumi ini, yang dari situ malaikat mengetahui pekerjaan mereka itu dulu membunuh, berbuat kerusakan, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, yang mana ada yang menemukan dinosaurus lah, ada yang menemukan makhluk-makhluk yang mirip dengan manusia, ada yang apalagi itu Pithecanthropus erectus, apa itu, Pak? Manusia-manusia yang berwujud seperti makhluk-makhluk yang mirip dengan manusia tapi lebih mirip kera atau monyet, begitu ya, akraman Allah. Nah, barangkali ini yang dilihat oleh malaikat, kata para ahli takwil, sehingga mereka menyayangkan kenapa yang diciptakan lagi makhluk-makhluk seperti itu yang pekerjaannya merusak dan menumpahkan darah. Padahal kami ini ada, begitu ya. Kami ini ada para malaikat yang pekerjaan kami sudah jelas sepanjang waktu, saban waktu, hanya bertasbih dengan memujimu dan mensucikan zatmu ya Allah. Lalu dan kenapa bukan kami, begitu ya? Seakan-akan begitu malaikat ingin mengatakan kepada Allah. Atau setidaknya kenapa bukan makhluk yang lain yang lebih baik, ya, yang sama dengan kami, yang hanya mensucikan engkau ya Allah dan hanya bertasbih pada engkau ya Allah. Kenapa harus makhluk seperti yang sebelumnya yang hanya merusak dan menumpahkan darah? Lalu apa ya jawaban Allah? Qala, Allah pun berkata, Allah pun membalas perkataannya para malaikat itu. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman atau berkata, ini, ya, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui, ya, aku lebih mengetahui
Ya, aku mengetahui apa-apa yang la ta'lamun. Mala apa-apa yang tidak engkau ketahui. Ya, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Di sini langsung dipatahkan oleh Allah. Langsung dijawab oleh Allah dengan perkataan yang membuat malaikat terdiam dan berhenti untuk katakanlah mempermasalahkan keputusan Allah ini. Allah juga mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan seperti ini, Pak. Udahlah, nggak usah banyak ngomong begitu. Udahlah, nggak usah protes. Sudahlah, nggak usah terlalu berpikir panjang. Atau sudahlah, nggak usah suzon begitu kira-kira ya. Saya ini, kata Allah, saya maha mengetahui apa-apa yang kalian tidak tahu. Kalian para malaikat, meskipun dekat posisi kalian denganku, kata Allah, tapi nggak semua yang kalian tahu. Ilmuku maha luas, kata Allah. Meskipun kalian dekat bersamaku, setiap hari bertasbih, bertahmid, mensucikan aku, tapi itu bukan jaminan kalian tahu semuanya. Aku adalah Allah yang maha tahu dan maha bijaksana dalam bertindak dan melakukan suatu keputusan, maka aku lebih tahu. Nggak usah khawatir, kata Allah begitu. Ya. Kemudian kita lanjut kepada ayat berikutnya. Kemudian setelah Allah mendiamkan malaikat dengan mengatakan, aku mengetahui apa yang kamu nggak tahu, wahai malaikat. Ya, tenang ajalah dulu, diam sajalah, nggak usah kamu berpikir terlalu panjang, apalagi sampai suuzon begitu. Ya, walaupun malaikat tidak suuzon sebetulnya, karena malaikat melihat fenomena kejadian sebelum-sebelumnya. Ya, di masa sebelumnya ketika manusia atau kita ini, Nabi Adam dan cucu keturunannya sudah ada makhluk-makhluk sebelumnya yang dilihat oleh malaikat yang kerjaan mereka itu merusak di atas bumi ini dan saling menumpahkan darah. Kemudian setelah itu apa yang Allah lakukan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Dan 'allama. Allah mengajarkan. Di sini Allah menggunakan kata-kata 'allama yu'allimu. Ya, ta'lim, mengajarkan dengan seksama, dengan berulang-ulang, ya, dengan suatu proses. Di sini Allah ajarkan Nabi Adam itu, wa 'allama Adama, yaitu Adam. Di sini Adam di sini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi yang pertama diutus oleh Allah atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini, atau dalam penciptaan jenis manusia itu yang pertama itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam, yaitu bapak moyangnya kita. Yang Adam itu dalam bahasa Arab dia berarti permukaan, ya, permukaan tanah. Jadi Adam itu tercipta dari berbagai macam permukaan tanah liat. Ada yang diambil yang warnanya merah, ada yang diambil warnanya putih, ada yang warnanya hitam kelam, ada yang agak kuning-kuningan, ada yang coklat. Di situ diramu menjadi satu, tercipta Nabi Adam. Makanya kenapa kemudian pada selanjutnya anak cucu Adam itu berbagai macam ragam bentuknya. Ada yang putih pucat, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang hitam legam, ya. Ada yang coklat, bahkan ada yang kemerah-merahan seperti orang Indian, ya. Nah, itu karena memang Adam itu berarti adalah permukaan tanah, diambil dari segala macam jenis tanah yang ada, sehingga nanti anak cucu keturunannya pun berbagai macam ragam pula warnanya. Apa yang Allah ajarkan? Al-asma'a kullah. Allah ajarkan nama-nama segala macam sesuatu. Ya, Allah ajarkan nama-nama segala macam sesuatu. Nama hewan, nama tumbuhan, nama bintang, nama langit, nama apa saja. Bahkan nama-nama manusia, anaknya, cucunya, cicitnya, keturunannya sampai hari kiamat. Itu dalam di buku tafsir dijelaskan oleh para mufassirin. Itu telah diketahui semua oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, baik yang telah diciptakan maupun yang akan diciptakan, Allah ajarkan semuanya kepada Nabi Adam. Bagaimana mungkin Nabi Adam dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa menghafal semua? Ya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Begitu ya. Jadi Allah itu ketika ingin melakukan sesuatu itu urusannya cuma antara ada kaf dan nun. Yaitu kun, ya. Allah mengatakan kun. Apa yang ingin Allah katakan kun, maka langsung ada. Dan itu nggak mengherankan kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang. Bukankah ketika kita membeli sebuah laptop, kemudian laptop itu masih dalam keadaan kosong, kemudian kita ambil flash disk atau kita ambil bank data itu, kita masukkan ke dalam laptop kita dalam hitungan menit, tiba-tiba laptop itu sudah terisi penuh dengan ribuan bahkan ratusan ribu data.
Ya, apa susahnya bagi Allah? Kalau kita manusia yang lemah ini bisa berbuat mirip dengan proses seperti itu, maka bagi Allah tidaklah mudah, tidaklah susah untuk menginstal kepalanya Nabi Adam, otak atau akalnya Nabi Adam untuk menghafal semua nama-nama. Kemudian summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah kemukakan, Allah tawarkan atau Allah hadapkan nama-nama itu, nama-nama benda itu kepada malaikat. Aradahum, ya. Hum itu kembali kepada al-asma. Dia mengemukakan nama-nama itu tadi, benda-benda itu tadi yang telah diajarkan kepada Nabi Adam, alal malaika, kepada atau atas malaikat, ya, dihadapkan, dipampangkan di hadapan malaikat. Kemudian kata Allah, faqala, maka Allah berfirman, berkata kepada malaikat, anbiuni, sebutkanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku, ya, sebutkan, kabarkan, atau ceritakan kepadaku apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diceritakan kepada malaikat, bi asma'iha ula, dengan nama-nama yang ada di hadapanmu ini, yang tadinya sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Ya. Kemudian kata Allah, in kuntum shadiqin, seandainya kalian merasa orang yang benar. Nah, di sini perlu sedikit kita tadaburi Bapak dan Ibu. Kenapa Allah mengatakan di sini in kuntum shadiqin? Ini kan bukan perkara benar dan salah sebetulnya. Malaikat itu cuma bertanya, ya. Malaikat itu cuma bertanya, pertanyaan itu memang bisa berarti sedikit heran atau sedikit merasa ragu, atau malah mungkin di situ tidak tahu sama sekali kemudian bertanya, ya, karena dia cuma asumsi. Kemudian dia bertanya untuk meminta penjelasan dari Allah, ya. Memang serius nanya begitu, bukan untuk nyindir-nyindir Adam, bukan untuk mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam sehingga lebih baik dia saja yang ditunjuk khalifah, bukan. Tapi di sini Allah mengatakan, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba kalau benar kalian dengan dakwaan kalian, ya. Nah, di sini kenapa saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ada sedikit rasa sayang atau rasa menyesalkan di diri para malaikat, ya, ketika dia mengatakan, kenapa engkau ciptakan yang merusak dan menumpahkan darah, padahal kami ini ada nih makhluk engkau yang kerjaan kami tiap hari bertasbih menyucikanmu, kenapa bukan kami saja, begitu, ya. Lalu Allah mengatakan, Allah diam-diam Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama, kemudian dipanggil semua malaikat di hadapan Adam alaihissalam. Di sini sekarang malaikat yang tadi kalian terkesan tidak berkenan, terkesan kurang ridho, terkesan ragu, maka coba sekarang saya tes, kata Allah, kalau benar kalian menganggap tidak pantas Adam ini menjadi khalifah, dan mungkin kalian merasa kalian yang lebih pantas, coba sebutkan nama-nama ini yang ada di hadapan kalian. Maka tidak ada satupun malaikat yang bisa mengangkat suara, ya, bukan karena takut, karena memang nggak tahu, ya, tidak tahu sama sekali berbagai macam nama-nama benda-benda yang dipampangkan di hadapannya. Kata Allah, coba baca, sebutkan satu persatu nama-nama benda-benda ini kalau kalian benar, ya, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar dengan dakwaan kalian, kalian benar dengan prasangka kalian, kalian benar dengan keraguan-raguan kalian itu. Nah, coba, kata Allah, tunjukkan ini nama-nama ini, sebutkan nama-nama ini. Lalu apa jawaban para malaikat, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Malaikat menjawab, qalu, mereka yaitu para malaikat tadi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama benda-benda yang telah diajarkan kepada Nabi Adam tadi, kata mereka, subhanak, maha suci engkau ya Allah, dalam keadaan tertunduk, ya, begitulah kira-kira. Malaikat dengan tertunduk mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidaklah mungkin ada ilmu pengetahuan bagi kami, atau bagaimana kami mengetahui, ya, la ilma lana, tidak mungkin ada ilmu pengetahuan bagi kami kecuali illa ma'allamtana, kecuali hanya apa-apa yang telah pernah engkau ajarkan saja kepada kami. Yang belum pernah engkau ajarkan kepada kami, dari mana kami tahu kalau bukan engkau yang ngajarin ya Allah. Begitulah. Malaikat dengan tertunduk mengakui kelemahannya, mengakui ketidakberdayaannya, kemampuannya untuk menyebutkan nama-nama tersebut, ya, dengan mengatakan maha suci engkau ya Allah. Nah, di sini ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya seorang
manusia itu harus bersikap tawadhu terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, dengan spontan, dengan gentle kita mengatakan saya tidak tahu. Ya, la a'lam atau Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi bukanlah sebuah kerendahan, bukanlah sebuah kekurangan, bukanlah sebuah aib ketika seseorang tidak tahu atas suatu perkara dia mengatakan saya tidak tahu. Ya, karena inilah teladan yang malaikat tunjukkan. Begitu dia diminta untuk dites untuk menjawab sesuatu pertanyaan, dia langsung mengatakan karena dia tidak tahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Langsung diakuinya ketidaktahuannya. Ya, dia tawadhu, dia rendah hati dengan ketidaktahuannya. La ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan saja kepada kami yang kami ketahui. Innaka antal alimul hakim. Karena dan sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Subhanallah, ya. Di sini terlihat betapa agungnya akhlak malaikat Bapak dan Ibu. Ya, yang memang tadi sedikit apa istilahnya bahasa Indonesianya, sedikit apa namanya, keceplosan lah begitu ya bahasanya ya, mempertanyakan begitu. Padahal malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling sopan, yang paling patuh, yang paling mulia dan paling baik akhlaknya. Ya, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mengatakan tidak, ya, menolak apalagi, ya. Tapi ketika sedikit saja dia terlihat ragu atau mempertanyakan, Allah tegur malaikat ini, saya lebih tahu yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah tunjukkan satu cara agar malaikat ini sadar diri begitu. Dan ternyata malaikat memang makhluk yang pantas untuk mendapat predikat yang agung ini, malaikat yang muqarrabun. Karena apa? Karena ketinggian akhlak dan budinya begini. Yang mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mungkin mengetahui apa yang tidak engkau ajarkan kepada kami, dan kami tahu bahwasanya engkaulah zat yang maha mengetahui, dan tidak saja sekedar maha mengetahui, tapi juga maha bijaksana. Ya, maha bijaksana. Ada orang dia tahu banyak ilmunya tapi tidak bijaksana. Dia tahu banyak hal tapi tidak bijaksana dalam tindak tanduknya. Tidak bijaksana dalam sikap, perbuatan dan perkataannya. Tidak bijaksana di dalam keputusan-keputusan yang dia ambil. Tapi Allah tidak. Allah itu di samping dia alim, dia juga hakim. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, meskipun pada zahirnya memang nanti terbukti omongan malaikat, manusia ini banyak nanti yang menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan sesamanya, merusak di atas bumi ini, tapi malaikat sejak awal sudah menyatakan engkaulah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana terhadap apapun yang engkau lakukan, ya, dalam keputusan-keputusanmu. Kemudian di dalam ayat yang ke-33 terakhir Allah mengatakan qala, setelah Allah mendapatkan pengakuan menyerah daripada malaikat, lalu Allah panggillah Nabi Adam alaihissalam, ya. Allah panggil Nabi Adam, apa kata Allah? Qala, Allah pun berkata, ya Adam, ya Adam, wahai Adam. Setelah selesai tadi malaikat berbicara, Allah pun berkata, ya Adam, wahai Adam. Sekarang coba, tadi malaikat sudah saya minta untuk menjelaskan nama-nama ini, malaikat nggak bisa jawab. Cuman bisa berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sekarang coba tunjukkan di hadapan malaikat. Ambihum. Beritahu mereka, sebutkan di hadapan mereka, ceritakan kepada mereka bi asmaihim. Apa yang diceritakan, yang disebutkan bi asmaihim, nama-nama benda-benda ini semua yang ada di hadapan, yang ada di hadapan kalian semua, baik malaikat maupun Nabi Adam. Ya. Lalu bagaimana? Falamma amba'ahu, maka tatkala atau ketika, falamma itu maka tatkala atau ketika, anba'ahum, Nabi Adam alaihissalam memberitahu mereka, ya, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda-benda yang ada di hadapan mereka tersebut, disebutkan oleh Nabi Adam tentunya dengan proses pendidikan, pengajaran yang telah Allah lakukan dengan cara yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan itu sangat mudah bagi Allah. Tiba-tiba Nabi Adam sebutkan satu persatu. Ada berapa benda yang ada di situ? Apakah itu ratusan, ribuan, jutaan, miliaran? Ya, tidak ada yang mustahil di situ.
malaikat Adam sebutkan satu persatu, yang tentunya kalau kita bayangkan membuat para malaikat terheran-heran, ternganga-nganga dan takjub begitu ya. Yang akhirnya membuat mereka tenang dan mengakui bahwasanya Allah itu Maha Bijak, Maha Tahu. Kalau sudah melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya, tidak ada yang sia-sia yang Allah lakukan itu daripada hikmah, sesuatu yang mengandung hikmah. Kemudian apa kata Allah? Setelah selesai Nabi Adam menyebutkan satu persatu benda-benda tersebut, nama-nama daripada benda tersebut, kemudian Allah mengatakan, qala, Allah pun berkata, alam aqul lakum, bukankah ya, aqul sudah kukatakan kepadamu, mu ini siapa? Kalian para malaikat, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, wahai para malaikat, dalam kurung, ini sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui ghaibas samawati, perkara-perkara yang gaib yang ada di langit-langit, ya, langit-langit yang 7 lapis itu banyak perkara yang gaib di dalamnya yang tidak kita ketahui. Bahkan para malaikat pun juga tidak mengetahuinya semuanya. Mungkin hanya sebagian, yang itu pun dengan izin Allah diketahui oleh para malaikat. Tapi banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh makhluk, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat di langit dan begitu juga di bumi. Kata Allah, bukankah saya setelah kamu melihat ternyata Adam itu lebih pintar daripada kamu sekalian, bukankah benar ketika aku mengatakan aku Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan begitu juga wa a'lamu, dan aku mengetahui ma, apa-apa yang kamu tampakkan, yang kamu lahirkan, ya, berupa perasaan protes, berupa perasaan kurang berkenan atau kurang nyaman, atau apalagi misalkan bertanya-tanya, wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kamu sembunyikan, ya. Nah, ini tadi sebagian ulama tafsir juga menjelaskan apa yang disembunyikan. Kalau yang dijelaskan sudah terlihat, yaitu bertanya, protes, atau katakanlah ingin tahu. Nah, itu yang nampak kan. Tapi yang tersembunyi daripada malaikat apa? Wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian semua sembunyikan, ya seakan-akan Allah ingin mengatakan kalian memang kelihatannya bertanya begitu. Kelihatannya ingin tahu saja, tapi saya tahu loh, itu kata Allah, di hati kalian tersimpan sedikit rasa menyesalkan. Kenapa kok bukan kita, malaikat hamba-hamba Allah yang bertasbih mensucikan Allah sepanjang waktu, kenapa justru yang dipilih memakmurkan bumi ini seorang makhluk yang pekerjaannya merusak, ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan taktumun di sini maksudnya adalah iblis. Karena ketika Allah berkata kepada kelompok malaikat itu, iblis juga ada di sana. Karena iblis waktu itu sebelum peristiwa diusirnya iblis dari surga, ya, karena dia menggoda Nabi Adam memakan buah khuldi, iblis masih berada dalam kelompok malaikat, ya, kelompok malaikat yang dia sudah beribadah dengan taat sekali kepada Allah selama 80.000 tahun lamanya. Jadi iblis itu tadinya adalah masuk kelompok malaikat, tapi Allah Maha tahu bahwasanya di antara kumpulan malaikat ini ada beberapa makhluk, yaitu iblis, yang memang dari sononya iblis ini punya sifat agak sedikit membangkang dalam dirinya begitu, sehingga mereka lah yang tampil sebagai malaikat yang paling memiliki sifat iri, ya, melihat keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Adam. Tapi saya lebih cenderung kepada yang pertama tadi, ya, bahwasanya adanya rasa kecemburuan, dalam artian bukan cemburu yang tidak baik, tapi seakan-akan apa namanya, ya, bukan menyesalkan, artinya menyayangkan. Kenapa yang dipilih jadi khalifah justru makhluk yang pekerjaannya merusak, ya. Tapi kata Allah, itu cuma asumsimu saja. Saya lebih tahu, dan dites oleh Allah benar, ternyata yang diciptakan oleh Allah ini lebih baik daripada malaikat. Makanya di sini kalau pernah ditanyakan mana yang lebih mulia, malaikat atau manusia, ya. Dari sisi ibadah tentunya lebih mulia malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, tidak pernah menolak, membangkang apalagi terhadap perintah Allah. Tapi dari sisi bagaimana kedudukannya di hadapan Allah, maka manusia lebih mulia. Karena nanti di ayat berikutnya Allah bahkan memerintahkan malaikat untuk sujud atau tunduk kepada Adam alaihissalam. Dan memang manusia ini diberikan
malaikat-malaikat yang melayani mereka, mencatat amal mereka, ya, mengawal mereka kanan dan kiri, sehingga begitu mulianya manusia itu. Dijadikan pula oleh Allah para malaikat yang berkhidmah untuk manusia itu tadi. Ada yang membisikkan kepada mereka kebenaran sepanjang waktu, mengawal mereka untuk tidak tersesat. Meskipun juga di lain sisi, iblis dengan bala tentaranya juga dengan kekuatan yang lebih besar lagi, ingin menghancurkan atau menjerumuskan manusia itu dalam bahaya. Tapi ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk berkhidmah untuk manusia tersebut. Nah, inilah Bapak dan Ibu, sampai kita pada ayat yang 33, yang tentunya besok akan lanjut masih cerita tentang Adam alaihissalam dan kisah tergelincirnya bapak moyang kita Nabi Adam ini melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, dan itu adalah maksiat yang pertama yang dilakukan oleh manusia pada Allah, yaitu melanggar perintah Allah, di mana Nabi Adam dilarang untuk memakan buah khuldi, tapi dimakan oleh Nabi Adam karena digoda oleh iblis laknatullahi alaihi. Nah, inilah Bapak dan Ibu tadabbur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Baqarah ini, terutama pada hari ini ayat 30 sampai 33.